Shalom. Ketemu lagi dengan kami sekeluarga pada saat ini, saudaraku, untuk tetap kita sehat dan kuat untuk beribadah kepada Tuhan kita yang luar biasa itu. Puji Tuhan, saudara kekasih. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita dengan sukacita kepada Tuhan. Kita katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya, haleluya. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin, amin. Ku berharap kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. Bersamanya kita akan goyah menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, saudara kekasih, sekeliling kita, kiri kanan kita ada Tuhan bersama dengan kita. Tidak usah kita takut, saudaraku. Kalau Tuhan bersama kita, maka semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu, saudara kekasih, kita masih mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oh di Tuhan, lama-lama 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 di Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sangat bersukacita, saudara kekasih. Untuk itu, saudara kekasih, melengkapi ibadah kita ini, kita mau senantiasa lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang tetap mau beribadah kepada Tuhan, untuk tetap teguh di dalam melayani Engkau. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, berkatilah Tuhan firman-Mu yang sebentar hamba-Mu taburkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya dimanapun kami semua berada, bersama dengan umat-umat-Mu, kami semuanya, Engkau buka pendengaran kami Tuhan, agar kami senantiasa jeli untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan boleh kami lakukan firman-Mu di hari-hari yang akan datang ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih, langsung saja ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam, saudaraku, Galatia 5. Haleluya, Galatia 5, saudaraku kekasih, ya, ayat 16 sampai dengan 18, ya. Saya bacakan saja. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ya, saat ini kita diperingatkan, saudaraku, dua pilihan, hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Saudaraku yang kekasih, apakah keinginan daging itu, saudaraku? Ya, boleh kita lihat dulu di dalam ayat 19 sampai 21. Ya, Galatia 5 tadi, bacakan dulu dengan cepat. Apakah keinginan daging itu, saudaraku? Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Perbuatan daging ialah, saudaraku yang kekasih, apa dikatakan di sana? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, saudaraku yang kekasih, supaya kita jauhkan itu. Penyembahan berhala. Mungkin saat ini tidak ada lagi kita lihat penyembahan berhala. Mungkin sudah sangat sulit. Tetapi penyembahan berhala itu, saudaraku, segala sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan, itu sudah berhala. Ya, menonton TV bisa kita berjam-jam, itu juga sudah berhala, saudaraku yang kekasih. Mengasihi dari segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan, itu sudah berhala. Jadi kita jauhkan itu, saudaraku yang kekasih, ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, saudaraku, kepentingan diri sendiri, ya, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Saudaraku yang kekasih, ada banyak saat ini, ya, kemabukan di mana-mana, saudaraku yang kekasih. Kalau kita tinjau, saudaraku yang kekasih, lebih banyak orang saat ini ketika beribadah, lebih banyak orang saat ini berkumpul-kumpul di dalam suatu kumpulan, ya, seperti di Lapo Tuak, saudaraku yang kekasih, ya. Mereka mabuk, memuaskan hawa nafsunya, saudaraku. Kenapa? Karena mereka masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi Tuhan katakan pada saat ini, janganlah kamu hidup lagi di dalam kedagingan, saudaraku yang kekasih. Apalagi selanjutnya, saudaraku yang kekasih, dikatakan kemabukan, pesta pora. Pesta pora pun, saudaraku yang kekasih, lebih dia, saudaraku, mementingkan pesta. Di mana-mana bisa dia hadiri pesta, saudaraku. Tetapi kalau disuruh beribadah, itu sangat sulit bagi kehidupannya. Kenapa? Masih melekat keinginan daging, saudaraku. Sehingga Tuhan berkata, saudaraku, saat ini, terhadap semuanya itu kamu harus menjauhkan dirimu. Terhadap semua yang sudah kita sebut keinginan daging itu, kita harus menjauh. Supaya kenapa? Kita berkenan kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Sebab Tuhan katakan, ya, barang siapa melakukan hal itu lagi, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak masuk hitungan dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih dalam perbuatan daging yang kita sudah pelajari, berarti kita tidak ada hitungannya di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, ya, sebab di dalam Wahyu 20 ayat 15 berkata, saudaraku, setiap orang yang tidak tertulis namanya di dalam buku kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Maka Tuhan jelas katakan, janganlah kamu hidup lagi di dalam kedagingan, karena lautan api yang menanti, saudaraku. Supaya kita berubah, ya, dari sikap-sikap karakter kita yang lama. Mari kita berubah, saudaraku, hidup di dalam roh, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku, apa tanda-tanda orang yang hidup di dalam daging? Roma 8 ayat 5a. Tanda-tandanya, ada tanda-tandanya, saudaraku, harus kita tahu. Saudaraku yang kekasih, di dalam Roma, ya, Roma 8 ayat 5a, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Amin. Sebab mereka yang memikirkan hal-hal dari daging, saudaraku yang kekasih. Kalau hidup di dalam daging, memikirkan hal-hal yang dari daging saja, saudaraku yang kekasih, ya. Yang dipikirkan perkara-perkara daging ini, saudaraku, ya. Bagaimanalah aku besok ke pesta, bagaimanalah aku bersahabat dengan si anu, bagaimanalah supaya senantiasa penampilanku bagus. Yang dipikirkannya bukan bagaimana supaya hidupku berkenan kepada Tuhan, tetapi yang dipikirkannya bagaimana supaya aku tampil beda dengan orang lain. Saudaraku yang kekasih, itulah hidup di dalam roh, di dalam daging, saudaraku yang kekasih, ya. Maka di ayat 7 dikatakan, saudaraku, ya, di ayat 7 di dalam Roma 8 ayat 5, Roma 8 tadi ayat 7, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perseteruan dengan Allah, keinginan daging perseteruan dengan Allah.
berarti bertentangan dengan Allah. Keinginan daging kita ini bertentangan, ya. Karena Tuhan mau hidup kita ini, saudaraku, hidup di dalam segala kecekatan, saudaraku yang kekasih, ya. Bukan hidup di dalam pesta pora, kemabukan, bermalas-malas, ya, saudaraku yang kekasih. Karena itu adalah perseteruan dengan Allah. Ayat 8 dikatakan di dalam Roma 8 tadi, ayat 8, lanjut kita ke bawah, saudaraku. Orang yang hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah, ya. Maka jelas, saudaraku, supaya jangan ada perbuatan daging lagi dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam daging itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Bahkan di ayat 9 boleh kita turun ke bawah, saudaraku, ya. Orang yang hidup di dalam daging, dia tidak milik Kristus. Jadi kalau tidak milik Kristus berarti milik setan, saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita masih hidup di dalam daging kita ini, kita tidak milik Kristus. Firman Tuhan yang berkata, saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus tanggalkan perbuatan-perbuatan daging itu, supaya kita senantiasa masuk hitungan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ayat 13, ya, di Roma 8 tadi dikatakan juga, saudaraku yang kekasih, ya, hidup dalam daging pasti mati, ya. Mati artinya, saudaraku, tidak ada pertumbuhan, saudaraku yang kekasih. Mati, saudaraku, mati segala keadaannya kalau hidup di dalam daging. Karena yang dipikirkannya hanya perkara-perkara daging, yang menyenangkan daging ini saja yang dipikirkannya. Maka mati, saudaraku yang kekasih. Maka di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6, ya, saudaraku yang kekasih, di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Maka Tuhan berkata, matikanlah segala keduniawi. Kita harus matikan dalam kehidupan kita itu, supaya roh bisa hidup dalam hidup kita. Harus ada salah satu yang mati. Kalau dua-duanya, saudaraku, yang hidup, bisa daging, bisa senantiasa roh, itu namanya kita seboleh-boleh. Bisa kita ke dukun, bisa kita memuji Tuhan. Itu hidup di dalam dua hal. Haleluya. Tetapi Tuhan katakan, saudaraku, matikan itu kedagingan, supaya engkau hidup di dalam roh, saudaraku yang kekasih, ya. Nafsu jahat, ya, percabulan, saudaraku yang kekasih, ya, itu yang kita jauhi semuanya, saudaraku, supaya kembali kita bisa hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, contoh orang yang hidup di dalam daging, boleh kita lihat dulu di dalam kebenaran firman ini, ya, saudaraku yang kekasih, ya. Contoh orang yang hidup di dalam daging, Judas, ya, salah satunya Yudas, saudaraku yang kekasih. Yudas rela menjual Yesus oleh karena memiliki nafsu yang jahat nafsu si Judas, ya. Serakah, dia cinta uang, saudaraku yang kekasih, sampai Yesusnya pun mau dijual. Saudaraku yang kekasih, hati-hati kalau hidup di dalam daging, saudaraku, anaknya pun bisa dikorbankan. Tidak sedikit kita lihat, saudaraku, ada banyak orang yang mengorbankan anak-anaknya demi uang, saudaraku yang kekasih, ya. Tetapi itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita kembali, supaya kita jangan ada nafsu jahat seperti si Judas ini yang rela menjual Yesusnya. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Kebinasaan, sampai dia bunuh diri. Bukan dinikmatinya hasil penjualan Yesus itu, malah dia tambah sengsara. Karena apa? Dia sudah dirasuk oleh setan. Apa Tuhan katakan, jauhkan semuanya nafsu-nafsu jahat, nafsu rendah, kita jauhkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, contoh yang kedua, kita lihat dulu Saul. Saul dulu sudah diurapi Tuhan menjadi raja orang Israel, saudaraku, ya. Tetapi dia senantiasa, ketika dia iri hati, ada iri hati dalam hidupnya, saudaraku. Maka firman Tuhan berkata tadi yang kita pelajari, jauhkan segala iri hati. Saul masih memiliki iri hati kepada Daud, saudaraku yang kekasih. Ketika Daud memenangkan bangsa, ya, Filistin, saudaraku yang kekasih, orang Filistin sudah dikalahkan semuanya, saudaraku. Ya, ketika itu bersorak-soraklah semua bangsa Israel. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di bangsa Israel bernyanyi semuanya, ya, bernyanyi sambil menari-nari. Apa dikatakan perempuan itu, saudaraku yang kekasih, ya? Dikatakan di sana Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Saudaraku, inilah yang membuat hati Saul sebel. Saudaraku, dia merasa iri hati kok kepada si Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, sementara aku raja bangsa Israel diperhitungkan beribu-ribu. Itulah yang membuat dia timbul sakit hati. Saudaraku yang kekasih, kalau masih ada sakit hati, kedengkian, itu yang kita harus tanggalkan, saudaraku yang kekasih. Maka Tuhan katakan, janganlah kau hidup di dalam daging, saudaraku yang kekasih.
Ya, kita lihat juga latar belakang daripada si Saul ini, saudaraku, sampai terakhir hidupnya dia bunuh diri sama dengan si Yudas, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan coba-coba, saudaraku, kalau sudah mengenal firman Tuhan, kalau sudah tahu kebenaran, jangan lagi kembali kepada daging. Ya, saudaraku yang kekasih, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Kita lihat sudah contoh, ya, 2 contoh ini, saudaraku, tokoh yang luar biasa. Judas murid, ya, salah satu murid daripada Yesus yang sudah dipakai dengan luar biasa. Bahkan dia dipercayakan untuk memegang kas. Bahkan juga Raja Saul, saudaraku, sudah memimpin bangsa Israel, diangkat Tuhan menjadi raja. Tetapi dia jatuh karena memiliki hawa nafsu yang rendah, memiliki iri hati. Saudaraku yang kekasih, itu membuat mereka jatuh. Tuhan peringatkan supaya kita jauhkan semuanya itu. Haleluya. Yang kedua yang dapat kita pelajari, ya saudaraku, tanda-tanda orang yang hidup di dalam roh. Tadi hidup di dalam daging. Yang kedua, tanda-tanda orang yang hidup di dalam roh. Roma 8 ayat 5b. Bacakan dulu Roma 8 ayat 5b. Memikirkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup dari roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku yang kekasih, memikirkan perkara-perkara roh. Hidup di dalam roh itu adalah hidup di dalam doa. Suka berdoa, itulah hidup di dalam roh. Saudaraku yang kekasih, mereka yang hidup dalam roh memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Hidup di dalam doa, hidup di dalam ibadah, suka beribadah, saudaraku yang kekasih. Ya, kita berbeda dengan kehidupan yang sudah kita pelajari, keinginan daging. Mereka suka di pesta pora, mereka suka di kemabukan. Tetapi kita, ya, suka beribadah kepada Tuhan. Ya, itulah orang yang hidup di dalam roh. Ya, suka membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu direnungkan siang dan malam. Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita harus renungkan. Itulah hidup di dalam roh. Hidup dalam persekutuan, hidup di dalam damai, tidak suka lagi iri hati, tidak suka lagi percecokan, tidak suka lagi pesta pora. Saudaraku yang kekasih, bukan kita dilarang ke pesta pora, bisa kita ke pesta pora, tapi saudaraku, berikanlah waktumu yang pantas. Jangan mulai pagi sampai lagi tengah malam, saudaraku, seperti yang biasa dilakukan orang. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan harus tampil beda. Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Maka Tuhan katakan, hiduplah di dalam roh. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena di bumi ini akan lenyap, digoncang satu kelak nanti, saudaraku. Tetapi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Tuhan katakan, pikirkan ya anakku, perkara-perkara roh, itu yang kita pikirkan. Selanjutnya Tuhan yang memikirkan kehidupan kita ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ya, boleh senantiasa, saudaraku yang kekasih. Kita lihat dulu di dalam Roma 8 ayat 6b. Dengan cepat. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya, saudaraku. Kalau tidak ada roh Kristus berarti tidak milik Kristus, saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi keinginan roh itu, saudaraku, adalah damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudaraku yang kekasih, ayat 14-nya lanjut. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Orang yang hidup di dalam roh adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam ibadah, di dalam senantiasa, ya, doa kita adalah kategori anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan perhitungkan, saudaraku yang kekasih. Ya, contoh orang yang hidup di dalam roh, saudaraku yang kekasih, Yusuf. Boleh kita lihat dulu ya, tadi sudah kita lihat contoh orang yang hidup di dalam daging. Contoh orang yang hidup di dalam roh, ya, di dalam firman Tuhan ini adalah salah satunya Yusuf, saudaraku. Ya, Yusuf ini sudah kita tahu latar belakangnya. Orang saudara-saudaranya iri kepada dia karena ayahnya Yakub lebih menyayangi daripada Yusuf, saudaraku. Sekalipun dia sudah dijual oleh saudaranya, dijual kepada Potifar, orang Mesir itu, dia tidak pernah mau membalas dendam. Dia sabar, saudaraku yang kekasih. Dan ketika pun dia sudah ada di rumah Potifar, saudaraku, ya, istri Potifar, saudaraku, sempat jatuh cinta kepada Yusuf karena dia adalah anaknya yang parasnya elok. Dia anaknya manis, dia lembut, saudaraku, sehingga istri Potifar ini sempat jatuh cinta. Tetapi ketika dia senantiasa membujuk Yusuf ini senantiasa untuk berhubungan badan, saudaraku, tetapi Yusuf dengan segala, ya, kewibawaannya jelas berkata, saudaraku, dalam firman Tuhan, menolak istri daripada Potifar.
karena ada roh Allah yang menguasai kehidupannya. Ada banyak kesempatan yang dilakukan oleh istri Potifar, tetapi dia lari, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, sehingga senantiasa ya istri Potifar ini menjebak dia, ya dihasut, saudaraku yang kekasih. Dikatakan dia yang sudah diperkosa, saudaraku. Sampai baju Yusuf pun sampai ya ditanggalkan dari badannya, saudaraku. Itulah alasannya, saudaraku yang kekasih. Dan dia katakan saya sudah diperkosa. Tetapi Yusuf, saudaraku, ya tidak senantiasa membantah. Dia terima semua tuduhan itu, saudaraku, karena ada roh Allah yang menguatkan dia. Saudaraku, sekalipun sudah dipindahkan segala yang tidak pernah dia lakukan, tetapi karena dia penuh dengan roh Allah, saudaraku yang kekasih, ya dia tidak berontak kepada Tuhan. Amen. Tetapi yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun orang mereka rekayasa yang kurang baik kepadaku, tetapi Tuhanku mereka yang baik kepadaku. Itulah yang dipegang si Yusuf, sehingga senantiasa dia dipenjara. Di dalam penjara pun dia dipercayakan menjadi kepala penjara. Saudaraku, setelah keluar pun dari sana, dia menjadi seorang perdana, saudaraku yang kekasih, ya, yang orang kedua daripada saudaraku yang kekasih, raja yang ada, ya, saudaraku yang kekasih, Firaun. Dia nomor 2-nya, bawahannya, saudaraku. Kenapa? Karena sudah senantiasa dilihat bagaimana wibawa, bagaimana hikmat yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Yusuf ini. Tidak ada dendam. Bagi saudara-saudaranya, saudaraku yang kekasih, tidak ada dendam. Saudaraku, itulah yang kita contoh, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku kekasih. Bahkan yang kedua, dengan singkat saya katakan, saudaraku, Daud adalah orang yang tidak pernah diperhitungkan dalam keluarganya, tetapi dia senantiasa tidak berontak kepada Tuhan. Saudaraku kekasih, dia tidak berontak kepada saudaranya ataupun kepada bapaknya. Sehingga kenapa? Karena hatinya yang begitu luar biasa di dalam roh. Maka Daud diangkat menjadi raja yang tersohor di bangsa Israel. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pengangkatan Tuhan bagi kita, saudara-saudara kuasa kita dalam hidup dalam roh. Walaupun engkau tidak diperhitungkan keluargamu saat ini, ada Tuhan yang memperhitungkan kita kalau kita hidup di dalam roh. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, jangan kecut. Saudaraku yang kekasih, kalau tidak pun ada hitunganmu dalam dunia atau sekalipun keluarga, ada Tuhan Yesus yang akan mengangkat kita. Yusuf sudah diangkat, Daud sudah diangkat. Amen. Bahkan banyak lagi yang diangkat Tuhan. Kita salah satunya. Mari saudaraku sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup di dalam ibadah, hidup di dalam roh. Maka kita senantiasa akan Tuhan tolong. Haleluya. Inilah ringkasan ibadah kita pada saat ini, saudaraku. Biarlah ibadah ini menguatkan kita dimanapun kita berada semuanya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa kami akan dipimpin oleh Roh-Mu mulai saat ini. Bahwa hidup kami akan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah senantiasa firman-Mu ini, Bapa, menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Ampuni kami selama ini masih hidup di dalam daging. Tapi saat ini kami mau bertobat. Kami mau senantiasa tinggalkan segala kedagingan. Kami mau membangun hubungan kami kepada Tuhan, yaitu lewat doa, lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat senantiasa kelemah lembutan yang daripada Tuhan bersama dengan seluruh kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah ringkasan firman yang sudah kami terima. Dimanapun seluruh Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang bergabung dengan kami yang beribadah pada saat ini, Tuhan kiranya memberkati mereka. Biarlah senantiasa firman-Mu, Bapa, masuk dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami terimalah firman-Mu berucapan syukur hanya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, kita katakan haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudaraku. Inilah ringkasan ibadah kita, saudaraku. Tunggu saja ibadah kita selanjutnya, saudaraku, di hari-hari yang akan datang. Jangan pernah bosan untuk senantiasa menanti ibadah yang daripada kita, ya saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, untuk kita dukung terus pelayanan kita ini. Ya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like dan share, saudaraku, kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, semua kawan-kawan kita, supaya sama-sama kita dimenangkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, tunggu saja ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati semuanya. Salam. Haleluya.